Indonesia adalah negara kepulauan yang luas dan melimpah kekayaan alamnya. Salah satu kekayaan yang banyak diminati masyarakat adalah kawasan pantai. Dan kebersihan pantai menjadi salah satu pertimbangan bagi wisatawan untuk mengunjunginya. Kondisi persampahan di kawasan pantai wisata pada umumnya belum terkelola secara maksimal. Komponen-komponen pengelolaan sampah memang sudah ada, namun kenyataannya banyak pengelola kebersihan menghadapi berbagai masalah dan kendala. Akibatnya pelayanan tidak sesuai dengan ketentuan teknis dan harapan masyarakat. Jenis sampah kawasan wisata pantai biasanya terdiri atas sampah organik dan anorganik yang berasal dari daratan dan sampah yang terbawa oleh ombak dan angin laut. Pengurangan sampah lebih maksimal dapat dilakukan di sumber sampah dan menjadikan sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan. Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memiliki beberapa teknologi yang berpotensi untuk dijadikan solusi terhadap persoalan yang dihadapi di kawasan wisata pantai. Penerapan teknologi pengolahan sampah di kawasan wisata diharapkan dapat mengantisipasi peningkatan volume sampah, sehingga kebersihan dan keindahan destinasi wisata dapat tetap terpelihara dengan baik. Tempat pengolahan sampah terpadu atau TPST kawasan pantai dilengkapi dengan fasilitas operasional maupun fasilitas penunjang dengan menerapkan konsep 3R, yakni reduce, reuse, dan recycle. Proses pengolahan sampah terpadu kawasan wisata pantai melalui beberapa proses. Proses awal antara lain pemilahan sampah sesuai dengan jenisnya, organik, kaleng, logam, kertas, dan lain-lain yang layak didaur ulang. Kemudian pencacahan dilakukan terhadap sampah berukuran besar. Untuk sampah organik basah seperti sayur, buah-buahan, limbah pedagang ikan, daging dimasukkan ke dalam biodigester. Dan untuk sampah organik daun-daun dan ranting dikomposkan. Selanjutnya pengayakan. Proses pengayakan bertujuan untuk memisahkan sampah organik berdasarkan ukurannya. Kedua, proses anaerobic digestion atau biodigester. Ada proses biologis secara anaerob, yaitu pengolahan sampah organik tanpa menggunakan oksigen. Proses anaerobik mengandalkan mikroba anaerob yang hidup dalam kondisi tanpa oksigen. Material sampah akan diolah dalam tangki tertutup dan kedap udara. Proses ini akan menghasilkan gas metan biodigester CH4. Ketiga, proses pengomposan aerobik, sistem open window, dan reaktor pengomposan. Dengan membutuhkan oksigen selama proses, udara disuntikan melalui pipa statis ke dalam tumpukan sampah. Sistem Windows dapat diterapkan sebagai pengomposan secara aerobik untuk mengontrol temperatur. Biasanya tumpukan sampah dibalik atau diaduk. Hal ini dapat menghambat bau yang muncul. Pembalikan dapat dilakukan baik secara mekanik maupun manual. Keempat, pengelolaan sampah plastik dipilah berdasarkan jenis plastik, yakni PET, PP, PE, HDPE, kresek, dan lembaran asoy. Sampah plastik berupa botol dan gelas minuman mineral dan jenis sampah plastik yang masih bernilai ekonomi dapat langsung dijual ke pengepul. Residu sampah plastik berupa lembaran seperti sampah plastik kresek dapat dicacah menjadi biji plastik atau jenis barang lainnya dengan terlebih dulu dicuci. Sebagai bagian dari warga, Kepala Dinas BPLH Kabupaten Pangandaran merasa sangat terbantu dengan adanya TPST, khususnya dalam pengelolaan sampah di kawasan pariwisata pantai, sehingga sampah-sampah yang berserakan bisa dikelola dengan baik. Saya Surya Dharma, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran, mengucapkan terima kasih kepada Puslitbang PUPR yang telah memberikan perhatian kepada kami, kepada pemerintah Kabupaten Pangandaran, di mana dibangunkan satu unit TPS 3R yang terletak di Desa Cikemulan, Blok Capuh, Kecamatan Sidamuli, Kabupaten Pangandaran. Dengan dibangunnya TPS 3R ini sangat membantu kami, khususnya dalam pengelolaan sampah di kawasan pariwisata Pantai Barat, Pantai Timur, Pangandaran, dan sekitarnya. Sehingga sampah-sampah yang berserakan
bisa dikelola dengan baik, bisa dikurangi volumenya sehingga tidak langsung diangkut ke TPA. Tidak langsung diangkut ke TPA, dikelola di sini dan dimanfaatkan sebagai pupuk atau kompos yang berguna bagi pupuk bagi tanaman. Barangkali ini bisa dilakukan lebih lanjut, sebuah rangkaian penelitian seperti apa yang telah dilakukan sekarang. Mudah-mudahan ini akan berguna terus bagi kami. Terima kasih atas perhatiannya kepada pemerintah Kabupaten Pangandaran, dan kami kalau berkenan minta ditambah kembali gitu program ini gitu. Jadi jangan hanya satu di Cikembulan saja, karena memang kawasan pariwisata ini di tempat lainnya itu sangat rentan terhadap sampah-sampah baik dari pengunjung maupun dari para pedagang, sehingga kami memerlukan kemudahan dalam pengelolaannya.